Halo Sobat Soka, kita kali ini mau ngebahas mengenai penyebab freon AC yang kosong. Nah, apa aja sih penyebabnya kok bisa AC freon itu kosong, ya kan? Seperti sebelumnya jangan lupa pada like, subscribe, komen, nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Selka. Halo Sobat Selka, kalian udah tahu belum kalau Selka ini sudah ada untuk cuci AC-nya. Nah, kita ini sudah melayani sampai 5.000 customer untuk pencucian AC di Selka. Kita cover dari setengah sampai 2,5 PK untuk AC split rumahan. Jadi kalau kalian yang lagi nyari cuci AC, boleh banget ke Selka untuk bisa dapetin promo-promo dan hadiah-hadiahnya juga ya dari pencucian AC. Kita kalau misalkan cuci di Selka itu mendapatkan adalah pengharum ruangan. Jadi kalau kalian habis cuci AC, otomatis nanti teknisi dari Selka akan menggantungkan untuk si pengharum ruangan. Nah, untuk pencucian AC ada garansinya nggak? Ada. Garansinya adalah 14 hari dari selesai pencucian. Itu garansinya mengcover apa? Hanya mengcover jika terjadi kebocoran air yang terjadi jika saat pencucian ada di indoor atau di outdoor. Kalau sampai ke freon itu tidak di cover karena kita tidak mengotak-atik itu, karena memang pada dasarnya sudah diinfokan bahwa kita akan melakukan pengecekan PSI freon di pertama kali supaya tahu apakah memang freon AC kalian itu berkurang atau tidak. Nah, suka banyak banget yang komplain. Kita salah satunya sebagai toko pun juga tidak mungkin nggak dapat komplain. Nah, yang juga pernah masuk adalah di mana baru pakai 1 hari kok AC saya nggak dingin. Pas dicek PSI-nya kosong, freonnya kosong. Kenapa? Nah, ini yang sering terjadi kalau misalkan tiga poin ini yang terjadi pada pemasangan AC baru atau pergantian AC baru gitu ya. Nah, yang pertama rata-rata adalah bocor pada pipa. Kok bisa bocor pada pipa? Nah, baik lagi kalau kalian pakai pipa lama itu lumayan beresiko. Jika AC baru kalian menggunakan pipa AC lama. Kenapa kok pakai pipa AC lama? Karena kalian ngerasa Pipa saya udah 5 tahun, saya nggak pernah ada komplain nih, cuman AC-nya aja ternyata selama ini nggak dingin, dicek-cek ternyata rusak, terus juga udah 5 tahun, 6 tahun, jadi saya perlu ganti baru. Belum tentu guys, bisa aja memang pada dasarnya pipa di dalam tembok kalian itu yang sudah tertanam memang sudah tidak dalam kondisi yang baik. Jadi kalau kalian pasang baru, itu kemungkinan tiba-tiba kok sama kayak indikasi AC lama, ya bisa terjadi karena memang pada dasarnya pipanya mungkin sudah ada bocor ya. Terus berikutnya kok bisa bocor lagi pada pipa, yang dimana kalian pakai pipa dengan grade ketebalan yang sangat tipis gitu ya. Kalau di kita kan punya grade ketebalan yang dari yang ketebalan 0,5 paling rendah, itu berikutnya 0,6 sama 0,78 yang paling tebal ya. Banyak banget yang di luaran ya dengan harga yang murah yang ketebalannya itu di bawah 0,5, 0,4, 0,45, 0,3 itu masih banyak ya dengan berbagai merek. Jadi kalian jangan tertipu pada mereknya ya. Jadi kalian harus benar-benar cek, yakin benar beli ke penjualnya apakah ini ketebalannya 0,5, 0,6. Memang ketebalan itu mempengaruhi dari harga, tapi balik lagi kalau kalian misalkan menggunakannya sangat terlalu tipis, kalian akan rugi berkali-kali lipat nantinya ya. Apalagi ditanam tembok, nanti harus bongkar lagi dan segala macam, isi lagi freonnya, karena sekalian kalian ngebuka si AC-nya lagi yang udah terpasang terus ganti pipa, itu kan freon ada banyak juga yang kebuang pastinya. Nah, itu kalian harus tambah lagi freon. Nah, itu nambah freon kan nggak murah ya, 200 sampai 300 ribu. Belum lagi kalian beli pipanya ya. Jadi dipastikan jangan tergiur dengan harga murah. Kalau udah beli AC yang 3 jutaan, 4 jutaan, apalagi 5 juta, udah jangan nanggung-nanggung, belilah yang levelnya sesuai. Tapi nggak perlu yang kalau memang tidak mencukupi, boleh banget yang basic aja yang ketebalannya 0,5. Nah, yang berikutnya kebocoran AC freon yang kedua adalah karena flaring. Nah, flaring ini kebanyakan adalah teknisi, karena memang teknisi yang pemasangan. Flaring itu gimana sih? Flaring itu adalah penyambungan pipa indoor ke outdoor, outdoor ke indoor. Dari pipa ke indoor, pipa ke outdoor lah. Itu kan ada harus melakukan pemflaringan. Pemflaringan itu nanti
kurang lebih harus dilebarkan sedikit lah si pipanya untuk dimasukkan ke dalam nipple indoor atau outdoor. Nah itu yang dimana memang masih human punya, masih yang kita harus lakukan sendiri. Jadi memang skillnya teknisi pakai di sana flaringannya ya. Jadi memang nggak boleh terlalu lebar, nggak boleh terlalu kecil atau gimana, apapun itu harus benar-benar kurang lebih presisi. Kalau misalkan dalam waktu 2-3 hari ternyata ada AC-nya nggak dingin nih, pas datang cek teknisi, kemungkinan besar teknisi akan ngecek di flaringannya, karena flaringannya itu yang dipastikan sering bocor. Baru nanti kalau tata flaringannya bagus, tidak ada indikasi keluar busa-busa saat dicek, ternyata mungkin lebih ke pipanya. Nah, berikutnya adalah kebocoran dari nipple-nya. Jadi memang di outdoor itu kan penyambungan pipa indoor selain menggunakan flaringan pipa, pastikan dia ada nipple-nya juga. Nah, nipple-nya itu yang dimana yang harus benar-benar teknisi juga jaga, yang dimana tidak boleh sampai tidak kencang, karena kalau tidak kencang otomatis ya freon akan keluar, karena kan freon itu seperti uap udara ya, jadinya kalau cuma dikit aja pun tetap lama-lama kan habis. Nah itu dipastikan di sana. Jadi kalau kalian pakai AC, pas cuci AC 2 bulan sekali boleh minta teknisnya untuk cek flaringannya, nipple-nya, tekanan PSI-nya ya, sama pipanya apakah ada problem atau tidak, supaya indikasi tahu bermasalahnya itu freonnya habis atau enggak kita tahu dari cepat, supaya tidak merusak si AC-nya gitu ya. Nah makanya wajib banget kalian harus sering-sering cek supaya terdeteksi dengan cepat, supaya kalian tidak rugi banyak banget. Jadi kalau misalkan ternyata udah mulai ngerasa AC-nya kurang dingin, boleh banget panggil teknisi sekalian cuci AC, itu dicekin tekanan freonnya. Jika cuman kurang berdikit kan kalian juga nambah freonnya nggak terlalu banyak dan tidak terlalu mahal. Terus kalau misalkan ada kerusakan, cepet-cepet dicek gitu kan, supaya tetap masih ke cover dari garansi, karena AC sekarang kan zaman sekarang rata-rata lama ya garansinya. Tapi kalau kalian udah jarang cuci, jarang pengecekan, setelah nanti AC-nya udah rusak, ternyata garansi kalian habis. Karena ada juga loh masih brand yang gimana garansi cuma setahun. Jadi kan setahun itu masih sering tuh harus kalian cek. Kenapa? Karena kan cuci AC pun kalian 2 bulan sampai maksimal 3 bulan sekali. Jadi pastikan minta tolong teknisinya untuk cek AC-nya gitu. Jadi sebelum dilakukan pencucian supaya tidak dapat oknum-oknum yang mencari kesempatan, jadinya pastikan cek-cek dulu ya ininya segala macam di depan kalian, cek PSI, flaringannya oke, tidak ada tekanan freon yang berkurang, baru kalau oke aman ya udah dicuci. Jadi kita cuman bayar memang biaya cucinya aja ya. Nah sudah di akhir video, jangan lupa pada like, subscribe, komen, nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari kita. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye bye.